Halo para pecinta fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai induksi magnet sekitar kawat lurus panjang tak hingga. Yang dimaksud panjang tak hingga itu apa? Tak hingga itu maksudnya adalah panjang kawat itu terlampau besar bila dibandingkan dengan jarak titik ke kawat. Misalkan saya memiliki kawat dengan panjang 100 km. Jarak titik ke kawat yang mau diukur induksinya adalah 1 cm. Nah, 100 km dengan 1 cm itu kan gak ada apa-apanya. Untuk menyatakan 100 km yang terlampau besar dengan jarak titik ke kawat, dalam bahasa matematis dikatakan sebagai tak hingga. Jadi tak hingga sungguhan itu sebenarnya tidak ada, karena tak hingga itu kan tidak jelas. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Saya memiliki kawat lurus dengan panjang tak hingga. Ciri-cirinya kalau dalam soal itu tidak diketahui panjangnya, itu berarti panjangnya tak berhingga. Saya beri arus, misalnya saya kasih arusnya I, nanti akan menimbulkan induksi magnet di sekitarnya. Misalkan saya punya titik A yang jaraknya A kecil dari kawat. Berapa induksi magnetnya? Nah, maka induksi magnetnya itu bisa dinyatakan dalam rumus seperti ini. B itu menyatakan induksi magnet μ0I per 2 PA. Jadi induksi magnet, medan magnet itu satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau sering disingkat sebagai Tesla untuk menghormati Master Tesla yang berjasa dalam bidang fisika. Terus kemudian ini juga diringkas lagi menjadi T besar. Nah, nanti saya akan sering menggunakan satuan dengan T besar ini ya. Nah, μ0 itu menyatakan permeabilitas magnet ruang hampa atau udara. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ini adalah konstanta alam. Sebenarnya hampa dengan udara itu tidak sama, tetapi terlampau kecil perbedaannya. Jadi dianggap 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I itu arus listrik yang mengalir dalam kawat. Pi dari dulu ya 3,14 atau 22 per 7. Sedangkan A itu jarak titik yang diukur induksinya terhadap kawat. Jarak titik ke garis ini tentu harus tegak lurus. Kita tahu bahwa yang namanya induksi magnet itu adalah besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor kita harus bisa menentukan arahnya selain nilainya. Kalau nilainya tadi kan sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal masukkan rumus beres. Tapi kalau cara menentukan arah induksi magnet, itu ada aturan tertentu. Nah, aturan yang saya gunakan adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan mengatakan bahwa kalau ibu jari menunjuk arus, 4 jari lainnya menunjukkan titik yang ditentukan arah medannya, maka arah telapak tangan, arah forehand menunjukkan arah induksi magnetnya. Nah, ini sudah saya gambar seperti ini adalah tangan kanan. Nah, kalau menggunakan kaidah tangan kanan tentu saja syaratnya hanya satu, punya tangan kanan. Nah, itu ya. Jadi ibu jari menunjukkan arus, 4 jari menunjuk titiknya, sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah induksinya. Nah, ini saya berikan contoh supaya lebih jelas. Misalkan saya punya kawat lurus, saya kasih arus. Nah, terus kemudian ada titik A berjarak tertentu dari kawat itu. Kemana arah induksi magnet di titik A? Nah, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Ibu jarinya menunjuk arus. Nah, sedangkan 4 jarinya menunjuk titiknya. Arah telapak tangan masuk. Itulah arah induksinya. Tidak boleh begini. Kalau ini ibu jarinya benar, tapi 4 jarinya tidak menunjuk ke titiknya. Nah, ini salah. Jadi yang benar adalah begini. Jadi ibu jari menunjuk arus, 4 jari menunjuk titiknya. Arah telapak tangan menunjukkan arah induksinya. Nah, induksinya berarti arahnya masuk ya. Arah telapak tangan ini masuk bidang. Masuk bidang tegak lurus. Simbolnya adalah pakai tanda cross. Cross itu artinya masuk bidang tegak lurus, menjauhi pembaca. Tidak hanya di titik A, jadi semua titik-titik yang berada di sebelah kanan kawat itu adalah arahnya masuk. Seperti ini simbolnya cross, 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 cross. Nah, kalau di sebelah kirinya bagaimana? Otomatis sebaliknya. Yang di sebelah kiri arahnya adalah dot. Dot itu artinya keluar bidang menuju pembaca. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya tulis ya. Dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Sedangkan cross itu masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca. Nah, kenapa kalau cross itu untuk menyatakan
masuk bidang tegak lurus menjadi pembaca. Sebenarnya ini diilhami oleh anak panahnya Robin Hood. Nah, pernah lihat ya film Robin Hood? Kalau Robin Hood sedang memanah, anak panah itu meninggalkan kita, nah seperti ini, menjauhi kita, maka kita akan melihat bentuk cross. Tetapi kalau anak panah menuju Anda seperti ini, bentuknya seperti titik. Nah, apakah dot dan cross itu hanya untuk menyatakan arah B, arah induksi magnet? Tidak. Bisa juga arusnya yang cross dan dot pada bidang. Jadi misalkan saya memiliki contoh seperti nomor 2. Ini arusnya masuk bidang. Ini arusnya masuk bidang ya. Jadi Anda bayangkan ini ada kawat tegak lurus bidang, arusnya menjauhi kita. Terus di sini ada titik A dan C. Umpamanya begitu. Kemana arah induksi magnet di titik A dan C? Caranya adalah kita memakai kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanannya begini di sini ya. Ibu jarinya masuk. Nah, masuk seperti ini, bukan keluar ya. Bukan keluar, tapi masuk. Masuk ke sana, sedangkan 4 jarinya menunjuk titiknya. Jadi seperti ini. Kayak gini, menunjuk titiknya. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, 4 jarinya menunjuk titiknya, nggak boleh ngawur. 4 jarinya. Ini sebagai radar, 4 jari menunjuk titik. Arah telapak tangannya itu kan ke sana ya. Nah, arah telapak tangannya itu adalah ke sana, itulah arah induksinya. Jadi kalau begitu, arah induksi di titik A itu adalah ke sini. Nah, tapi tidak sekedar ke sini loh ya, tapi dia harus tegak lurus dengan garis penghubung antara titik dengan kawat. Jadi harus tegak lurus, tidak boleh tidak tegak lurus. Yang di titik C bagaimana? Ya, ibu jari menuju arus, begini. Ibu jari menuju arus. Nah, terus kemudian 4 jari kita menunjuk titiknya begini. Jadi menunjukkan titiknya gini, berarti arah telapak tangan kan ke sana ya, ke kiri. Jadi kalau begitu, induksi magnet di titik C itu arahnya ke kiri. Tidak hanya ke kiri, tapi dia harus tegak lurus dengan garis hubung antara titik C dengan kawatnya. Nah, bagaimana kalau arusnya itu dot? Dot itu berarti arusnya keluar, menuju kita, tegak lurus bidang. Jadi tetap sama caranya. Caranya adalah ibu jari menunjuk ke arah luar, ya, ke arah luar karena dot, 4 jarinya nunjuk titiknya. Jadi kalau begitu, ini dipasang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau begitu, arah telapak tangannya kemana ini? Oh, arahnya ke atas. Berarti kalau begitu, itulah arah induksinya. Arahnya ke atas seperti ini. Lah, tapi dia harus apa? Tegak lurus. Garis penghubung antara titik itu dengan kawatnya. Seperti itu. It's very easy. Contoh soal nomor 1, ini ada 2 kawat, arusnya masing-masing 6 ampere, 4 ampere, tapi arusnya berlawanan, seperti tampak pada gambar. Tanya berapa induksi magnet di titik B dan arahnya kemana? Kalau ditanya induksi magnet di titik B berapa besarnya, gampang banget. Caranya Anda tentukan dulu arah B1, B2 di titik B. B1 itu induksi magnet disebabkan oleh I1, B2 disebabkan oleh I2. Gunakan kaidah tangan kanan tadi ya. Oke, kalau menentukan B1, ibu jarinya menunjuk I1, arahnya ke atas. 4 jarinya nunjuk titiknya, tidak boleh gini. Ini 4 jarinya nggak nunjuk titiknya ya. Ibu jarinya sudah benar, tapi 4 jarinya salah. Jadi ibu jarinya menunjuk arusnya, 4 jarinya nunjuk titiknya. Berposisi pada titik yang ditentukan arah induksinya. Jadi arah forehand, arah telapak tangan itu adalah masuk. Jadi kalau begitu B1-nya adalah masuk. Sedangkan B2-nya kemana? Jadi caranya begini, ibu jari menunjuk I2, 4 jari menunjuk titiknya. Nah, arah telapak tangan menuju Anda. Jadi kalau begitu B2 itu adalah dot. Jadi ternyata induksinya berlawanan arahnya. Maka nanti resultan vektornya harus dikurangi. Kalau mencari B1 itu berarti mu0 I1 per 2pi A1. Jadi ini 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus I1 itu adalah 6 dibagi dengan 2pi. A1 itu adalah jarak titik P ke I1. Jadi 4 tambah 2, 6 ya. 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sedangkan B2-nya sama rumusnya mu0 I2 per 2pi A2. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7. I2-nya itu
sudah diketahui dalam soal, yaitu 4 dibagi dengan 2pi A2 jarak titik B ke I2. 2 cm 2 kali 10 pangkat min 2 meter, berarti ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, setelah B1, B2 ketemu, kita tinggal mengurangkan dua vektor ini, karena arahnya berlawanan. Jadi kalau berlawanan gampang, yang besar dikurangi yang kecil aja. B2 kan lebih besar daripada B1. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 5, berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, arahnya kemana? Gampang sekali menentukan arahnya. Arah resultan induksinya itu akan ikut induksi magnet yang lebih besar. Karena B2 itu lebih besar dari B1, berarti arah resultannya ikut B2. B2 itu arahnya dot, maka otomatis B di titik P itu arahnya juga dot. Dot itu artinya arahnya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. It's very easy. Nomor 2, di sini ada dua kawat sejajar lurus sangat panjang. Arusnya sudah diketahui dalam soal yang berjarak 12 cm. Jika B di titik P itu 0, induksi magnet di P 0, maka nilai X-nya itu berapa? Jarak B ke kawat I1. Gampang sekali menyelesaikannya. Kalau kita lihat arah induksi magnet yang disebabkan oleh I1 di titik P itu arahnya masuk. Ibu jari menuju arus, Pak jari menuju titiknya, forehand-nya arahnya masuk. Jadi B1 itu masuk, automatically B2 itu harus keluar karena harus berlawanan. Kalau induksinya 0, ya, tidak mungkin tidak berlawanan, pasti harus berlawanan. Nah, kalau jarak titik B ke kawat 1 itu X, otomatis di sini kan jaraknya 12 min X gitu ya. Oke, sekarang B di P katanya 0, padahal B di P itu resultannya adalah B2 dikurangi B1 karena vektornya berlawanan. Ini kan 0. Jadi kalau begitu B1 sama dengan B2, teruskan mu 0 I1 per 2 pi A1, ini mu 0 I2 per 2 pi A2. Saya coret, pesta coret. I1-nya 4. A1 jarak titik P ke I1 itu X, sama dengan I2 6. A2 jarak titik P ke I2, 12 min X, lalu kalikan silang. 48 min 4X sama dengan 6X, 48 sama dengan 10X, berarti X-nya 4,8. Itulah jarak titik B ke kawat 1. It's very easy. Nomor 3, ini ada dua kawat sejajar, arusnya diketahui dalam soal, di manakah letak titik P agar B di titik P itu 0. Kalau kita lihat, arusnya ini berlawanan ya. Kalau arusnya berlawanan, tidak mungkin titik P yang induksinya 0 itu di antara dua kawat. Pasti di luar dua kawat. Mungkin sebelah kiri I1, mungkin sebelah kanan I2. Tapi yang paling mungkin titik itu harus terletak di dekat kawat yang arusnya lebih kecil. Ingat, induksi magnetnya harus 0. Berarti di dekat arus yang lebih kecil. Jadi yang paling masuk akal itu harus diletakkan di kiri kawat I2. Di dekat kawat yang arusnya lebih kecil. 4 ampere lebih kecil dari 6. Jadi saya misalkan aja ini X. Arah induksi magnet di titik B yang disebabkan I1, ibu jari menuju arus I1, 4 jari menuju titiknya, arah telapak tangannya masuk. Jadi B1-nya itu arahnya masuk, tentu saja B2-nya pasti keluar. Jadi cara menentukannya keluar ya. Nah, induksi magnetnya harus berlawanan memang. Karena apa? Induksi magnetnya kan 0, vektornya harus berlawanan. Sama seperti tadi, B di B itu adalah B2 dikurangi B1, itu sama dengan 0, katanya soal. Jadi kalau begitu B1 sama dengan B2, B1 mu 0 I1 per 2 pi A1. Nah ini mu 0 I2 per 2 pi A2, saya coret semua. I1-nya 6. A1 berapa ya? A1 itu jarak titik P ke I1, jadi 12 ditambah X. 12 ditambah X. Nah, I2-nya berapa? Oh, 4. Nah, A2 jarak titik P ke I2. Berapa itu jaraknya? Oh, X. Jadi kalau begitu 6X, 48 plus 4X, berarti 2X, 48, berarti X sama dengan 24 cm. Begitu. Nah, inilah jarak titik P ke kawat kedua, yaitu 24 cm. Berarti terhadap kawat yang pertama, 24 ditambah 12 berarti 36 cm. Nomor 4.
Dua kawat A dan B berarus masing-masing 6 ampere dan 8 ampere diletakkan sejajar pada jarak 10 cm. Tentukan induksi magnet di titik C yang berjarak 6 cm dari kawat A dan 8 cm dari kawat B. Kalau kita gambar, caranya begini, gambarlah bidang, misalnya bidang alfa gitu ya, bidang alfa. Nah, kalau saya gambar kawatnya ini menembus bidang tegak lurus, jaraknya 10 cm. Titik C itu letaknya di sini, jadi nggak mungkin di antara dua kawat. Jadi 6 cm dari kawat A, 8 cm dari kawat B. Ini adalah gambar 3D atau 3 dimensi, gambar 3D. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi, saya lebih senang menggambar gambar 2D, 2 dimensi seperti ini ya. Untuk menggambarkan kawat yang sejajar dengan arus yang sama arah seperti ini. Nah, ini ada kawat tegak lurus bidang menjauhi kita ya. Seperti ini menjauhi kita, ini juga menjauhi kita. Tidak masalah. Ini juga dua kawat yang sejajar. Karena cross itu artinya apa? Masuk bidang tegak lurus, berarti kawatnya masuk bidang tegak lurus. Berarti dua kawat itu sejajar. Jadi kalau menggambarkan dua kawat sejajar, boleh seperti ini. Dalam soal itu nggak diketahui arahnya kemana, sama arah atau berlawanan. Jadi kita bebas menentukan, boleh sama arah, boleh berlawanan. Jadi titik C tadi letaknya adalah di situ. Nah sekarang kita tentukan arah induksi magnet di titik C dengan cara menentukan arah induksi B1, B2 dulu. B1 gunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjuk arus masuk seperti ini, 4 jari menunjuk titiknya. Nah, arah telapak tangan itu adalah ke sini. Jadi kalau kita gambar arah induksi magnet B1 itu arahnya seperti ini. Dia harus tegak lurus dengan garis hubungnya ini. Sedangkan kalau kita cek untuk B2-nya, ibu jari menunjuk arus masuk bidang, 4 jarinya menunjuk titiknya seperti ini, arahnya ke sana. Jadi menuju kawat A, jadi B2-nya ke sana. Jadi inilah arah B2. Nah, sekarang kita tinggal ngitung berapa B1, B2-nya. B1 itu mu0 I1 per 2 pi A1, jadi 4 pi 10 pangkat min 7, I1-nya 6 dibagi 2 pi. A1 itu jarak titik C ke kawat 1, ke I1. Jadi 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 meter, dimeterkan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sekarang kalau mencari P2, berarti mu0 I2 per 2 pi A2, 4 pi 10 pangkat min 7. I2-nya adalah 8, dibagi dengan 2 pi jarak titik C ke kawat I2. Jadi ini 8, 10 pangkat min 2, berarti hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla juga. Ternyata di sini B1 sama dengan B2. Ini kebetulan saja. Jadi kalau kita mau mencari resultan, B1 ini vektornya tegak lurus dengan B2. Resultan vektor yang tegak lurus berarti akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Sebenarnya plus 2B1 B2 cos alfa, tapi alfanya 90 derajat. Cos 90 itu adalah 0. Nah, sekarang ini boleh saya tulis B1 kuadrat. B2 itu sama dengan B1. Nah, saya tulis B1 gini. Jadi ini hasilnya B1 akar 2. B1-nya tadi kan ini ya. Jadi 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Inilah hasilnya. Ternyata sangat gampang kan? Nomor 5. Ini ada 4 kawat sejajar dengan arus masing-masing I1 cross, I2 cross, I3 cross, sedangkan I4-nya dot. Besarnya sama yaitu 2 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa induksi magnet di titik B dan arahnya. Caranya kita tentukan dulu arah induksi magnet B1 hingga B4 di titik B. Pakai kaidah tangan kanan. Ibu jari menuju I1 untuk menentukan B1. Jadi 4 jari menuju titiknya, arah forehand-nya seperti ini. Jadi arahnya B1 seperti itu. Terus kemudian B2 kalau dicek dengan kaidah tangan kanan berarti arahnya menuju I1 ke sana ya. Jadi ini adalah B2. Sedangkan yang B3 disebabkan oleh I3 arahnya kemana? Berarti gini ya. Biasanya ibu jari menuju arus, 4 jari menuju titiknya berarti arahnya ke I2. Jadi ini adalah arah B3. Nah sedangkan arah B4-nya kemana? Ibu jari menuju arus, 4 jari menuju titiknya. Arahnya berarti ke sana. Jadi kalau begitu arahnya seperti ini. Saya gambar hitam aja, sebenarnya ini berimpit. Jadi ini B4.
arahnya sama dengan B2. Nah, gimana cara kita mencari resultannya? Sangat mudah. Di sini itu kan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4. Nah, dirumuskan apa? Ya mu 0 I1 per 2 Pi A1. Loh, kok sama ya? Ya jelas lah, karena I-nya sama semua. I-nya sama, jarak titik P ke masing-masing kawat itu juga sama. Karena ini bujur sangkar. Jadi kalau begitu A1 itu akan sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4. Gitu kan ya? Jadi kalau begitu A1-nya berapa? A1 jarak titik P ke I1 berapa? Nah itu bisa pakai matematika. Ini kita lihat bahwa ini kan 4 akar 2. 4, 4. Jadi panjang diagonal 4 akar 2. Berarti A1 itu kan 2 akar 2 separuhnya. Jadi A1 itu adalah 2 akar 2 cm. Jadi separuhnya ya. Kalau seluruhnya 4 akar 2. Jadi karena hanya mengambil separuh, 2 akar 2. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus ini. Kalau saya masukkan berapa ini? Kan 4pi 10 pangkat min 7. Arusnya I1 itu adalah 2. Dibagi dengan 2pi A1 jarak titik P ke I1. Ya ini 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita tinggal nyoret. Coret ya, pesta coret. 2 dibagi akar 2 itu akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sudah ketemu. B1, B2, B3, B4. Karena B1 itu sama dengan B3, ini kan vektornya saling meniadakan karena berlawanan sama besar. Jadi, sisa vektornya tinggal B2 sama B4. Jadi cara mencari resultannya berarti karena B2, B4 itu sama arah, kan tinggal menjumlahkan saja seperti ini. Jadi karena B4 sama dengan B2 kan boleh saya tulis gini. Jadi 2, B2 sama dengan B1. Ya ini tadi mana? Nah ini kan. Jadi akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Seperti itu. It's very easy problem, not complicated. Nah, arahnya kemana resultan ini? BP ini arahnya kemana? Jelas saya kira ya, arah BP itu menuju kawat 1. Jadi, arahnya menuju kawat yang pertama itu, kawat 1. Jelas sekali saya kira itu ya. Nomor 6, di sini ada kawat I1 yang berarus I1 ya, itu terletak pada bidang YZ, sedangkan yang berarus I2 terletak pada bidang XY koordinat kartesius. Nah, yang ditanyakan adalah berapa induksi magnet di titik P. Nah, caranya kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh I1 dan I2. Namakan B1 dan B2. B1 kemana arahnya? Kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjuk arus, 4 jari nunjuk titiknya. Arah telapak tangan menuju Anda. Ya, sumbu yang menuju Anda itu sumbu X positif. Jadi ini arahnya ke sumbu X positif. Jadi arahnya ke sini ya. Nah, inilah arah B1. Nah, kalau B2-nya kemana arahnya? Ibu jari menuju I2, 4 jari menuju titiknya. Nah, arah telapak tangan saya ini kemana arahnya? Ke atas, berarti ke sumbu Z positif. Jadi B2 arahnya ke situ. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau begitu B1 dan B2 nanti tegak lurus. Karena B2 ke arah sumbu Z positif, B1 ke X positif. Ingat, sumbu X dan Z itu tegak lurus. Jadi ini B1 tegak lurus dengan B2. Kalau mencari B1, it's very easy. Kan sudah ada rumusnya. Kawat lurus sangat panjang ini ya. Jadi rumusnya begini, 4pi kali 10 pangkat min 7, arus I1 itu 6, dibagi 2pi A1 itu jarak kawat 1 terhadap titik P, yaitu 3 cm ya. Jadi 3 cm jadikan meter kali 10 pangkat min 2, ini 2, berarti kalau begitu berapa ini jawabannya? Kan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah terus kemudian kalau B2, ini rumusnya mu 0 I2 per 2 pi A2, 4pi 10 pangkat min 7, I2 nya 4, dibagi 2pi A2 jarak titik P ke kawat 2, yaitu 4 cm, 4 10 pangkat min 2. Ayo kita coret-coret, pesta coret, jadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla, begitu. Jadi kalau begitu, lihat ini B1 itu 2 kali B2.
Nah, sekarang resultannya bagaimana kalau tegak lurus tadi? Resultannya kan akar. Akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Ternyata apa? B1 itu 2 kali B2. Jadi kalau begitu bisa kita ganti dong. B1 dengan 2B2. 2B2 di kuadrat. Berarti 4B2 kuadrat. Ini B2 kuadrat. Akhirnya kan akar 5B2 kuadrat. Nah, ini jadi berapa ya? Berarti B2 akar 5. B2-nya tadi kan ini. Jadi 2 ya. Akar 5 saya dahulukan dikali dengan 10 pangkat min 5 Tesla. Itulah jawabannya. It's very easy problem, not complicated.